Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Hari ini kita akan belajar materi IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Materi yang pertama adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada suatu makanan atau pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut. Selanjutnya di sini kita akan memperdalami organ pencernaan utama. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui makanan, yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah, kelenjar silva, hati, kantong empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Di sini akan lebih diperjelas materi terkait organ-organ yang dilalui oleh bahan makanan, ya, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau kita sebut dengan saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim tialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan juga kimiawi. Selanjutnya itu adalah kerongkongan atau kita sebut dengan esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau disebut dengan laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya, di sini kita akan membahas terkait lambung dan juga usus halus. Di mana setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Lalu di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Di mana secara mekanis otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Kemudian setelah dari lambung, masuklah ke usus halus. Di mana usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari yang disebut dengan duodenum,
dengan panjang sekitar 0,25 meter. Lalu usus tengah yang disebut dengan jejunum dengan panjang sekitar 7 meter dan usus penyerapan yang disebut dengan ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi saja, di mana pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Dan getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase ini akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Dan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Lalu getah empedu yang dihasilkan hati akan memulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Lalu pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Ya. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum yang menjadi bentuk yang siap diserap. Ya. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Selanjutnya kita akan membahas terkait usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Di antara usus halus dan usus besar, terdapat usus buntu yang disebut dengan sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Usus besar ini berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Dan di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa makanan tersebut. Bakteri ini mampu membentuk vitamin K dan juga B12. Selanjutnya, sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau yang disebut dengan tinja atau feses lalu dikeluarkan melalui anus. Demikian penjelasan terkait materi sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.